Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang didasarkan pada pembacaan dari kitab Injil Yohanes 6 ayat yang ke-56 sampai dengan ayat yang ke-69. Untuk tema yang akan kita renungkan pada saat ini adalah hidup setia dalam kebenaran. Guna merenungkan firman Tuhan tersebut, kita bersama-sama akan mendengarkan pembacaan dua ayat yang menjadi nats kita pada saat ini, terambilkan dari ayat 68 sampai 69. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita semua. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikian nats kita pada saat ini. Nah, melalui nats ini kita bersama-sama diberitahu akan adanya dua pengakuan penting yang dinyatakan oleh Rasul Petrus kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, adanya pernyataan tentang hidup kekal yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Jadi hidup kekal itu dibawa oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, pengakuan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Yang kedua di sini ada unsur pengakuan dari Rasul Petrus bahwa Yesus adalah yang kudus berasal dari Tuhan. Namun sebenarnya kedua pengakuan ini bukan hanya pengakuan Rasul Petrus. Pada awalnya ini adalah pengakuan dari semua rasul yang pada waktu itu dipilih oleh Tuhan Yesus, 12 orang. Tapi ya dari 12 itu kita tahu tidak semuanya bertahan. Akhirnya ada satu orang yang mengkhianati Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Pengakuan yang tadi diungkapkan oleh Rasul Petrus ini menjadi dasar dan pengharapan bagi mereka yang beriman kepadanya. Para murid meyakini dan juga menyebarkan pengakuan iman itu kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi seperti apapun. Iman ini menjadi nyawa bagi para murid sehingga mereka berjuang untuk tidak melepaskannya. Karena ibaratnya seperti nyawa, kalau dilepaskan ya otomatis hidupnya akan sia-sia. Hidupnya akan mati menuju kepada kematian yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup para murid tidak selalu menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Ada dua orang murid yang ketidaksetiaannya sangat menonjol. Satu orang tadi sudah disebutkan. Kedua orang ini adalah Petrus dan Yudas. Mereka ini sama-sama pernah tidak setia. Namun demikian berbeda di dalam menyikapinya. Petrus pernah tidak setia dengan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Karena takut dilibatkan dalam perkara yang pada waktu itu sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus yang akan dihukum mati. Petrus mengaku tidak mengenalnya. Namun kemudian Petrus menyesal, memohon ampun kepada Tuhan, dan akhirnya bangkit kembali menjadi orang yang sangat setia melayaninya. Berbeda dengan yang kedua, yaitu Yudas Iskariot, yang tidak setia bahkan sampai menjual Tuhan Yesus. Memang dia menyesal, tetapi penyesalan itu tidak dilanjutkan di dalam kesetiaan melayani Tuhan, tetapi dilanjutkan dengan bunuh diri. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ke-11 murid yang masih tersisa waktu itu begitu gigih menyatakan dan mengabarkan tentang kebenaran Tuhan Yesus. Mereka teguh dalam memegang kebenaran apapun risikonya. Dan kita tahu bahwa
karena mereka begitu gigih memegang kebenaran iman, akhir hidup mereka tidak ada yang nyaman secara manusiawi atau secara duniawi. Mereka ada di dalam penderitaan, bahkan mereka menjadi martir. Lalu, mengapa mereka bersedia menderita dengan tetap teguh memegang iman? Nah, disinilah penting untuk kita renungkan. Ini adalah persoalan kesetiaan terhadap kebenaran tentang Yesus Kristus. Memang kesetiaan mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus di sini turut serta di dalam menentukan apakah mereka selamat atau tidak, menerima hidup kekal atau tidak. Jadi yang pertama memang anugerah. Namun anugerah itu perlu tetap dipegang teguh dalam iman demi masa depan mereka bersama Tuhan. Berikutnya, ini juga masalah panggilan. Bagaimana mengikuti perintah Tuhan Yesus. Jika seandainya mereka hanya berkepentingan untuk kepentingan mereka pribadi, mengapa mereka menyebarkan berita itu kepada banyak orang? Bukankah cukup jika mereka setia, maka akan menerima keselamatan dan ya selesai? Ternyata tidak sesederhana itu. Selain mereka setia, memegang teguh iman tentang keberadaan Tuhan Yesus yang sejati, mereka juga setia terhadap perintah Tuhan Yesus agar menyebarkan kebenaran itu kepada siapapun. Kesetiaan mereka melaksanakan perintah Tuhan Yesus dipahami bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk mereka sendiri, melainkan untuk semua orang, untuk dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui dasar bacaan kita saat ini, penanda penting orang beriman adalah keteguhannya atau kesetiaannya memegang kebenaran. Lalu, apa yang dimaksud dengan teguh atau setia terhadap kebenaran? Yang pertama, meyakini dan memegang teguh kebenaran tentang kebenaran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, keyakinan ini harus kita pegang teguh sampai Tuhan berkenan memanggil kita. Atas anugerah Allah, keyakinan inilah yang akan menyelamatkan hidup kita. Keyakinan tentang keberadaan Tuhan Yesus yang sejati itu sudah final atau selesai bagi orang Kristen. Peribadahan kita di dunia ini harus semakin menumbuh kembangkan keyakinan tersebut. Lalu dalam rangka membangun iman dan memahami kehendak Tuhan, kita memang harus rajin memahami kehendak Tuhan, rajin memahami firman Tuhan. Segala upaya memahami kehendak Tuhan harus dimengerti sebagai cara untuk semakin meyakinkan dan memantapkan keberadaan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini kita tidak boleh lari dari kebenaran sejati itu. Nah, dalam perkembangan ini kita juga perlu berhati-hati dengan berbagai angin pengajaran yang tampaknya menarik, namun menyesatkan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pengajaran yang mengubah dan merendahkan keberadaan Tuhan Yesus yang sejati harus dihindari. Keberadaan Tuhan Yesus yang demikian itu memang telah menjadi dasar iman orang Kristen sejak dulu sampai sekarang, bahkan sampai selamanya. Namun ya harus disadari, kebenaran itu bukan soal menarik atau tidak menarik. Kebenaran meskipun sudah berabad-abad tetap sebagai kebenaran yang harus diyakini. Jadi ini bukan masalah menarik atau tidak menarik. Tetapi kalau memang itu adalah kebenaran, ya tetap
harus diyakini sampai kapanpun. Nah, disinilah gereja kita berdiri di atas dasar yang seperti itu. GKJTU sampai dengan sekarang ini masih memegang teguh buku pengajaran iman Kristen, yaitu Katekismus Heidelberg, sebagai dasar pengajaran iman, karena memang berdasarkan firman Tuhan dan yang telah teruji kebenarannya di sepanjang zaman. Yang kita yakini bersama ini bukan sekadar buku Katekismus Heidelberg, tetapi firman Tuhan yang disistematisasikan atau diringkaskan sehingga mudah menjelaskan dan memahami kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sejati. Lalu yang kedua, meyakini pengajaran Tuhan Yesus sebagai kebenaran dalam menjalani kehidupan nyata di dunia ini. Tuhan Yesus mengajarkan kejujuran, keadilan, kesetiaan, dan segala yang baik. Itu adalah kebenaran yang harus dipegang dan juga diwujudkan di dalam kehidupan kita. Di mana? Ya di dunia ini. Karena kebenaran itulah yang menghidupkan dan menyelamatkan. Hidup di dunia selalu ada dua pertentangan yang terus akan terjadi. Antara benar dan salah, baik dan buruk, jujur dan curang, setia dan khianat, dan yang lainnya. Dunia selalu membujuk manusia untuk mengikuti segala yang jahat dengan berbagai macam cara. Nah, pada kenyataannya manusia itu kan mudah terbujuk dan jatuh pada rayuan duniawi tadi. Tampaknya untuk sementara bujukan duniawi itu menyenangkan, namun pada akhirnya akan menghancurkan. Memang kita harus meyakini segala nafsu jahat di dunia ini, meskipun tampaknya kuat dan menang, namun itu hanya sementara. Pada akhirnya kejahatan akan dikalahkan dengan kebenaran. Nah, persoalannya adalah bahwa melakukan kejahatan itu lebih mudah dan lebih menjanjikan atau lebih menarik, lebih menggoda dibandingkan dengan melakukan kebenaran. Manusia lebih tertarik dan lebih mudah melakukan kejahatan karena memang setiap manusia pada dasarnya berpotensi melakukan dosa. Meskipun demikian, kita harus kembali kepada pengajaran kita, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dosa itu menuju kepada maut. Kebenaran menuju kepada hidup. Kejahatan akan berakhir dengan penderitaan, sedangkan kebaikan akan berakhir dengan kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani ini semakin banyak beban dan juga persoalan. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi yang sampai sekarang masih kita alami bersama. Secara manusiawi, kadang kita ragu akan kekuatan iman yang kita pegang. Kita juga kadang ragu terhadap kebenaran yang kita lakukan. Bujukan dunia semakin kuat dan bisa jadi malah meyakinkan yang dapat menjadikan kita meninggalkan kebenaran Tuhan Yesus dan kebenaran pengajaran-pengajarannya. Oleh karena itulah pada saat ini kita bersama-sama diingatkan oleh Tuhan. Marilah kita senantiasa memohon pertolongan Tuhan di dalam doa dan firman-Nya agar kita yang masih dipercayakan hidup di dunia ini tetap dikuatkan untuk setia di dalam iman dan kebenaran. Harus kita akui, kita ini memang manusia yang lemah
kita ini mudah jatuh di dalam dosa. Namun dalam iman, kita percaya bersama Tuhan kita akan kuat memegang teguh kebenaran sampai selama-lamanya. Kita bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.